Makin otoriter, TKD Prabowo polisikan Bawaslu soal spanduk di Monumen Welcome to Batam. Bawaslu aja dibungkam, apalagi rakyat. Karena kalau wisatawan datang sekali dan melihat ada sesuatu yang mengganggu estetika daripada fotonya, ini bisa mengganggu promosi pariwisata kita. Dalam hal ini kita buat pengaduan dulu ya, laporan pengaduan dengan dugaan pengerusakan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kepri dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Terkait daripada pemasangan baliho Prabowo Gibran di Welcome to Batam tersebut, kita dari tim TKD Prabowo Gibran Provinsi Kepri sudah melayangkan surat ke pemerintah Kota Batam dan kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan baliho tersebut, kita sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Mungkin dia pelanggaran dari tempat lokasi ini ya, lokasi zona yang telah ditetapkan KPU. Bahwasanya di lokasi yang telah ditetapkan itu tidak memasuki area ini, makanya ini harus segera kita akan tertibkan. Namun dalam hal itu kita sesuai dengan PKPU dan juga regulasi yang sudah KPU tetapkan tentang zona yang diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye itu tidak sesuai dengan apa yang dipasang saat ini. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio. Pencopotan spanduk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Monumen Welcome to Batam berbuntut panjang. Bawaslu yang mencopot spanduk itu diadukan oleh TKD Prabowo Gibran ke polisi. Gila bukan? Bawaslu Kepri berkeyakinan spanduk Prabowo Gibran di Welcome to Batam dicopot karena tidak sesuai dengan aturan. Proses penurunan itu dilakukan sendiri oleh Bawaslu usai Satpol PP menolak melakukannya. Ketua Bawaslu Kepri, Zul Hadril Putra, mengatakan pihak Bawaslu Batam sudah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran soal spanduk tersebut. Zul Hadril mengatakan pihaknya sempat mendapatkan informasi bahwa spanduk tersebut telah mendapatkan izin dari Pemkot Batam. Namun saat diminta oleh pihaknya hal itu tidak diberikan. Zul Hadril menjelaskan, dari surat yang diterima pihaknya, lokasi yang diberikan oleh pihak Pemkot Batam untuk pemasangan alat peraga kampanye itu juga di luar zonasi yang ditentukan KPU. Ia juga menyebut dalam aturan PKPU nomor 20 tahun 2023 menjelaskan jika fasilitas pemerintah hanya bisa digunakan untuk tempat kampanye tanpa dipasangi atribut kampanye. TKD Prabowo Gibran Kepri tidak terima dengan aksi Bawaslu Kepri dan Bawaslu Batam yang mencopot spanduk itu. TKD mengambil langkah mengadukan pengawas pemilu itu ke polisi. Ketua Tim Hukum dan Advokasi TKD Prabowo Gibran Kepri, Musrin, mengatakan pengaduan yang disampaikan ke Polresta Barelang itu terkait dugaan perusakan spanduk Prabowo Gibran yang dipasang secara sengaja di Monumen Welcome to Batam. Ia berharap laporan tersebut bisa diproses sesuai hukum yang berlaku. Musrin kemudian menegaskan pemasangan spanduk Prabowo Gibran di Monumen Welcome to Batam telah memiliki izin. Izin itu dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tertanggal 27 Desember 2023. Melihat sikap TKN Prabowo Gibran yang sudah dinyatakan bersalah tapi malah melaporkan Bawaslu sebagai pihak pengawas pemilu, bukannya TKD Prabowo Gibran yang dikenakan sanksi karena memasang baliho yang merusak pemandangan dan menyalahi aturan. Lah kok malah Bawaslu yang dilaporkan karena mencopot baliho tersebut. Ini membuktikan jika Neo Orba akan bangkit kembali. Pengaruh kekuasaan membuat kubu Prabowo Gibran semakin semena-mena. Bawaslu yang bertindak sesuai dengan aturan saja dipolisikan, apalagi rakyat biasa. Sudah terbukti bersalah bebal pula. Suka bingung sama cara alur berpikirnya kubu Prabowo itu bagaimana. Jangan sampai salah pilih pada 14 Februari nanti, karena jika membiarkan Prabowo Gibran berkuasa, negara ini akan kembali seperti Orde Baru. Siapapun tahu paslon 02 ada nama Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowinya. Presiden Jokowi sudah pastilah condong mendukung anaknya. Dengan demikian, siapa sih yang berani melakukan sesuatu kepada mereka? Entah itu copotan baliho menindak pelanggaran yang melibatkan paslon 02, kalaupun itu ada, itu sudah pasti dilaporkan balik seperti yang terjadi pada Bawaslu Kepri. Siapapun tahu paslon 02 didukung oleh penguasa saat ini dengan dukungan instrumen negara dalam skala besar. Rakyat juga tidak bodoh. Mereka bakal menyimpulkan bahwa relawan paslon 02 sama dengan berani menantang penguasa saat ini. Seperti Satpol PP, mereka tidak berani mencopot baliho karena khawatir bakal terjadi sesuatu. Bisa-bisa misalnya jabatan hilang atau kena semprot atasan. Belum lagi memikirkan kalau capresnya marah dan gebrak meja. Waduh, bisa insomnia berminggu-minggu. Benar-benar negara ini sedang mengalami kemunduran demokrasi. Ada yang bilang tanda-tanda bangkitnya Neo Orba sudah terlihat. Ada pihak yang gentar dan tak berani menindak atau menegak
Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menanggapi adanya dugaan penganiayaan oleh oknum TNI kepada relawan Ganjar Pranowo di Boyolali. Gibran menghimbau agar pendukung tertib dan tidak memakai knalpot brong saat kampanye. Gibran pun juga mempersilahkan agar kasus ini diproses. Diberitakan sebelumnya penganiayaan itu terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, depan markas Kompi Senapan B, Yonif 408, Subbrasta pada Sabtu 30 Desember, sekitar pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Sejumlah anggota Kompi B tengah bermain voli, namun tiba-tiba terdengar suara bising rombongan sepeda motor dengan knalpot brong dan juga memainkan gas di depan markas. Diketahui yang mengendarai motor adalah relawan yang baru saja mengikuti kampanye Capres Ganjar Pranowo di Boyolali. Prajurit TNI dari markas lalu menghentikan dan menegur pengendara tersebut hingga terjadi cekcok dan pengeroyokan. Kasus yang melibatkan oknum anggota TNI Yonif 408 Subbrasta di Boyolali ini dalam penanganan Denpom 4 Surakarta. Sebanyak 15 anggota dari Yonif 408 Subbrasta yang diperiksa Denpom. Melihat pernyataan Gibran sepertinya tidak sesuai dengan kenyataannya, meskipun ia sudah menghimbau kepada pendukungnya untuk tidak menggunakan knalpot brong saat kampanye, tapi fakta di lapangan justru malah sebaliknya. Beredar video pendukung Prabowo Gibran kampanye menggunakan knalpot brong. Video tersebut menggambarkan kelompok Laskar Arafat sedang mengadakan konvoi. Dalam video tersebut, kelompok Laskar Arafat tidak hanya menggunakan motor saja dalam mengadakan konvoi, mereka juga menggunakan mobil rimba yang di samping depannya bertuliskan Prabowo Gibran. Di dalam video tersebut juga digambar para kelompok Laskar Arafat menggeber-geber kendaraannya sampai mengeluarkan kepulan asap. Video konvoi pendukung Prabowo Gibran tersebut diupload oleh Paltiwes di akun X pribadinya. Dalam unggahannya, @Paltiwes membandingkan kejadian konvoi tersebut dengan relawan Ganjar Mahfud yang dianiaya oleh oknum TNI. Menurutnya, pendukung Prabowo Gibran yang diwakili oleh Laskar Arafat tidak mendapatkan kejadian yang seperti dialami oleh relawan Ganjar Mahfud. Padahal pendukung Prabowo Gibran juga sama-sama menggunakan knalpot brong. Ia juga menyayangkan kejadian tersebut hanya dialami oleh pendukung dari Ganjar dan Mahfud. @Paltiwes juga mengomentari adanya yang mengganggu suara-suara untuk Ganjar Mahfud dengan memakai cara kekerasan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tentu, kita sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan dan penyiksaan tersebut. Maka dari itu, kita harus mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Saya menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga tercipta kesan adanya emosional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Maka dari itu, terkait dengan hal tersebut di atas, layak bila kita harus bersuara dengan lantang untuk menolak segala bentuk kekerasan di tahun politik. Jika ada kekerasan, maka laporkan ke pihak berwajib maupun ke Bawaslu yang akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terkait hal tersebut. Pemilu tahun 2024 harus kondusif dan berlangsung damai. Jangan sampai kita terjebak dan masuk pada politik kekerasan. Jangan pernah marah terhadap pilihan orang lain. Jangan pernah marah terhadap hak orang lain. Kita harus berbesar hati terhadap pilihan orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah terpecah belah di masa kampanye dan sampai hari pemungutan dan perhitungan suara. Kita harus bertindak secara baik dan positif. Suara kita menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun mendatang.